lebih duluan, Injil atau Al-Quran? Mana lebih dahulu, Injil atau Quran? Yang mana yang kau maksud Injil? Maksudnya Taurat itu. Taurat bukan Injil. Taurat kayak Taurat. Itu Maksudnya kepada Nabi Alkitab. Musa. Injil kan Alkitab, bukan? Maksudnya pertanyaan itu Faruk begini, Bang Siaga. Yang dimaksud sama Bang Siaga nih Injil yang mana dulu? Kalau yang Alkitab. dipegang sama kalian itu bukan Injil. Kan tadi udah Alkitab kami, dikatakan. Alkitab kami. Bibel kalian tuh bukan Injil. Oh, dari mana bukan Injil? Nah, sebab Yesus menerima firman. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, kalau kamu mengatakan bahwa Bibel kamu adalah Injil, tunjukkan sama kami di mana Yesus menyuruh muridnya untuk menuliskan apa isi firman yang disampaikan kepada dari Bapa kepada Yesus. Itulah saksi-saksi macam apa itu? Nah, Bang. Kalau yang namanya firman, ketika Nabi menerima firman, menyuruh muridnya untuk menuliskan, tidak ada dikatakan saksi-saksi, karena penerimaan wahyu itu tidak perlu saksi. Beda contoh ya, ketika Musa menerima firman, apakah ada saksi yang melihat Musa menerima firman? Tidak ada. Gitu loh. Ya, Jadi antara Musa dengan Tuhannya. Nah, ketika Yesus mengatakan dia menerima firman dari Bapaknya dan disampaikan kepada muridnya dan muridnya menerima, pertanyaannya, mana isi firman itu? Kalau Anda katakan itulah saksi-saksi, firman itu tidak perlu saksi. Oke. Di dalam pemahaman saya, Bu Ustadz, begini Bu Ustadz ya. Jangan pemahamanmu, pemahaman Bibelmu. Kok pemahamanmu? Kami nggak butuh pemahamanmu, Bang Siaga. Iya, pemahaman pengajaran saya loh, Ibu Ustadz. Begini, di dalam Alkitab itu kan sumbernya kan dari 10 hukum Taurat itu. Tidak, 10 hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Ya, setahu saya kan 10 hukum Taurat itu kan dipecahkan jadi ini, Alkitab ini. Alkitab kami ini. Bang, Itu 10 hukum Taurat itu hanya kepada Nabi Musa. Beda lagi seperti Mazmur atau Zabur kepada Nabi Daud. Nah, sementara Yesus menerima Injil. Artinya kabar baik. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus ketika menerima firman, mana isi firman yang diterima oleh Yesus itu? Sama seperti baginda Rasulullah Nabi Muhammad, ketika menerima wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, beliau mengumpulkan para sahabatnya untuk menuliskan. Oke. Nah, itu jelas. Ketika para sahabatnya menuliskan, itu di cross check langsung oleh baginda Rasulullah oleh Nabi Muhammad langsung gitu loh. Jadi nanti mana yang tidak sesuai, mana perkataan yang tidak sesuai, itu nanti langsung di cross check. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah isi firman, pertanyaannya nanti begini. Ya, ketika Yesus menerima firman disampaikan kepada muridnya, kalau kamu mengatakan murid-muridnya itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pertanyaannya, kenapa cerita tentang kebangkitan Yesus itu menurut Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu berbeda-beda? Oke. Bahkan pernyataan Yesus dengan pernyataan dari Paulus sendiri itu kontradiksi. Jadi clearnya apa? Bahwa Bible yang kalian pegang itu bukanlah Injil yang diterima oleh Yesus. Oke. Berarti intinya ya Ibu Ustadz ya, tulisan Allah itu tujuannya kan, Allah itu sama kami kan yang menciptakan langit dan bumi itu Bapa itu Bapa Yesus. Berarti dengan Allah yang di Al-Quran itu berarti berbeda ya Bu ya, tulisannya itu ya. Nah, itu harus Anda pertanyakan kepada LAI ketika menerjemahkan dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Karena kalau kalian ngotot bahwa Bapa itu adalah Allah itu sendiri, tunjukkan ya akar kata dari bahasa Yunani yang merujuk kepada kata Allah. Kalau di dalam Islam itu jelas huruf hijaiyahnya alif,
lam ha, yang dimana lam itu diberikan tasdid. Jadi dibaca Allah. Oke, Bu. Jadi itu makanya saya agak penasaran juga loh, Bu. Ini serius ini. Karena kalau pikir-pikir, kalau memang itu Ibu Ustadz percaya dengan Allah kami itu yang menciptakan itu Bapaknya Yesus, berarti kenapa saya mau bertanya kian kenapa Ibu Ustadz itu enggak percaya dengan Tuhan Yesus, sedangkan Allah Bapa itu anaknya Yesus, kan gitu. Oke. Kita buka di sini ya, kita buka di sini. Saya ambil kutip satu data yang dimana nanti ada 3 data yang mau saya tunjukkan. Satu data di mana Yesus mengatakan di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umatku. Di mana yaitu umat apa? Umat Israel. Hanya, kata hanya itu berarti dikhususkan. Terus di dalam Markus 12 kalau tidak salah, Markus 12 ya toh, yang hai Bani Israel dengarkanlah, ya. Markus 12. Hukum yang utama. Ya, Markus 12. Ya. Markus 12:29. Di situ mengatakan, hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia mengatakan kepada Bani Israel. Nah, kita buka di dalam Yohanes 17. Oke, Bang. Kita buka ya Pak Siaga ya. Di dalam Yohanes 17, apa dikatakan Yesus? Nah, Yesus mengatakan begini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka ini merujuk kepada siapa? Di sini perikopnya mengatakan doa Yesus untuk murid-muridnya. Berarti Yesus dikhususkan untuk siapa? Hanya untuk Bani Israel yang dimana semua murid-muridnya adalah seorang Yahudi, kaum Yahudi, Bani Israel. Nah, kita baca berikutnya lagi. Nomor 9 itu poinnya Pak Siaga. Yohanes 17 nomor 9. Kristen harus tahu Yesus ini diperuntukkan untuk Bani siapa? Maka Yesus katakan hanya. Yohanes 17 nomor 9. Aku berdoa untuk mereka. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Berarti Yesus berkata, aku berdoa ini hanya untuk Bani Israel. Oke, saya potong Di dulu mana itu, Bu Yesus ya. mengatakan, sebentar sedikit lagi. Yang di mana Yesus mengatakan, aku diutus hanya. Kalau Pak Siaga paham kata hanya, itu berarti tidak bisa untuk yang lain lagi. Pak Prabowo hanya untuk rakyat Indonesia. Tidak mungkin dia pergi ke Amerika mau memimpin negara Amerika. Karena dia hanya khusus untuk negara Indonesia. Kata hanya. Nah, makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 9, aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka. Untuk mereka Nah, kalau yang kalian mengatakan yang apa Yesus itu sebagai tadi, Bu? juru, Hah? Untuk mereka yang hanya memuliakan namamu, bukan? Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Orang-orang Yahudi itu menanti kedatangan Mesias. Ketika Yesus membuat suatu mukjizat, mereka meyakini bahwa telah ada nabi besar yang datang di antara mereka. Di mana Yesus dikatakan nabi besar oleh bangsa Yahudi? Kita buka di dalam Lukas 7. Oke, saya tunjukkan sama Bapak. Lukas 7. Nah, Lukas 7, kita baca dari nomor 11 ini, itu perikopnya Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kita baca yang poinnya ya. Ketika Yesus mengatakan, nomor 15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya.
Ketika Yesus melakukan mukjizat besar Pak Siaga, orang Yahudi ini Iya. mengatakan apa? Seorang nabi besar, bukan Tuhan. Karena orang Yahudi meyakini bahwa apa? Setiap tanda-tanda kenabian kerasulan itu adalah ketika mereka melakukan mukjizat-mukjizat yang diberikan Tuhannya kepada mereka. Iya ya. Nah, jadi kalau kalian mengatakan Yesus itu juru selamat, Nora, yes. Yesus juru selamat hanya untuk Bani Israel. Karena Yesus sudah mengatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Iya. Oke, Bu. Itu tadi kan kata-kata Ibu tadi itu betul, kata-kata Ibu tadi itu. Ya, saya akui memang betul kata-kata Ibu itu. Yesus datang kepada Bani Israel. Nah, ya, yang pertanyaannya, kenapa Pak Siaga masih menyembah manusia, sosok manusia yang ternyata manusia ini selalu mengklaim dirinya hanyalah utusan? Iya, sebenarnya saya mengerti. Ya, saya nggak apa ya, karena saya mengerti itu bahwa kami tahu itu bahwa itu Yesus itu, Tuhan Yesus itu berarti anak Bapa di surga. Jadi begini, karena ada kata-kata tadi itu, Bu, untuk menyelamatkan Bani Israel kan, makanya kami juga berarti yang percaya kepada Dia. Itulah Yang pandangan percaya saya. kepada dia sebagai juru selamat bagi Bani Israel ketika Nabi Musa sudah wafat. Berarti yang mengikuti sama aja dengan yang mengikuti ajarannya ya Ibu Ustaz ya. Berarti Dia gini loh, begini. Saya kasih tahu ya, kedatangan Nabi Muhammad baginda Rasulullah sebagai nabi penutup itu membawa syariat baru. Apa itu syariat baru? Ya, di mana orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, itu dijanjikan masuk surga. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena syariat yang dibawa oleh Nabi terdahulu, seperti Musa, seperti Daud, seperti Nabi Isa, itu sudah habis Pak Siaga pada waktu zamannya. Udah habis. Karena mereka ini nabi-nabi yang diutus oleh Allah sebelum diutusnya Nabi Muhammad itu hanya diperuntukkan. Hanya diperuntukkan. Nabi Musa kepada bangsa Israel, Nabi Daud demikian, Nabi Isa atau Yesus juga demikian. Makanya di dalam Matius 15, coba baik-baik Pak Siaga baca, dikatakan hanya. Nah terus Nabi Muhammad bagaimana? Di dalam Al-Quran ada dikatakan bahwa Nabi Muhammad tidaklah kutus, Nabi Muhammad itu hanya untuk semua manusia. Dia sebagai nabi penutup, membawa risalah yang baru, syariat yang baru, tetap mengajarkan ajaran tauhid, menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, yang dimana Yesus juga mengatakan bahwa Bapa itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa kau dengar suaranya. Jadi Tuhan itu tidak bisa kau samakan dengan makhluk. Itu maksud Yesus. Oke. Tapi Kristen ini berbeda Pak Siaga. Kristen ini memaksa Tuhan itu harus berwujud. Tapi Kristen gak paham, ketika Tuhan itu sudah berwujud, itu adalah suatu bentuk kehinaan bagi Tuhan itu. Kenapa kehinaan? Tuhan itu tidak jadi maha suci lagi. Bagaimana mungkin kalian katakan maha suci, sementara maaf kata, dia keluar dari lubang vagina. Dia melakukan aktivitas kegiatan seperti manusia, seperti kadang mungkin dia sakit keluar ingus, dia kencing. Itu kehinaan itu bagi Tuhan. Tapi bukan berarti kehinaan bagi manusia, karena memang kodratnya manusia seperti itu. Manusia itu dibatasi oleh ruang dan waktu, Pak Siaga. Nabi Muhammad makanya dikatakan, kenapa Nabi kalian tuh mati tidak bangkit-bangkit? Sebab Nabi Muhammad seorang manusia, di mana kodratnya manusia itu akan dimatikan juga. Akan dimatikan, baru akan dibangkitkan. Apa mungkin Tuhan itu harus mati, baru bangkit jadi Tuhan? Roma 14 nomor 9. Yesus itu dikatakan, dia harus mati dan hidup kembali supaya jadi Tuhan. Apakah gitu syarat jadi Tuhan? Tuhan itu tidak perlu mati, Pak Siaga. Iya, Bu. Tapi begini, Bu. Iya kalau bukan itu kan yang jelas yang Ibu bilang tadi itu. Tapi begini,
Allah Bapa itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah anaknya. Disitulah saya itu makin apa, Bu? Bukan apa ya? Oke. Sekarang pertanyaannya begini, sebelum adanya Yesus, apakah Bapa sudah mengatakan dia itu memiliki apakah orang Yahudi tidak mengklaim dirinya adalah anak-anak Allah? Iya kan banyak seperti Musa, kan banyak nabi-nabi. Seperti apa kan Allah itu nggak menyatakan inilah anakku. Kenapa? Kenapa dia dikatakan begitu? Nah. Ya, inilah salahnya ya. Coba begini ya, Pak Siaga. Ketika dikatakan anak Allah, tapi tidak ada kalian untuk mau menafsirkan apa maksud dari kata anak Allah. Tapi ketika Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku, hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah itu Tuhan yang benar, Yesus adalah utusan, kalian di situ malah menafsirkan. Tapi giliran ketika Yesus dikatakan anak Allah, kalian tidak mau tafsirkan, yang dimana tidak mungkin Allah itu beranak. Kalau dikatakan anak Allah, apakah bisa saya mengatakan berarti Nabi Isa itu keistimewaannya itu sungguh luar biasa? Apa luar biasanya, Dek? Kecilkan. Kalau nggak di luar main, Dek. Luar biasanya apa? Dia dilahirkan dari seorang perawan suci, Pak Siaga. Yang dimana ibunya ini adalah keturunan dari orang-orang soleh. Yang kita tahu, mungkin Pak Siaga tidak diterangkan di dalam Bible Anda. Kalau di dalam Al-Quran itu sampai dikisahkan di dalam Al-Quran, sampai nama keluarganya Siti Maryam itu dibuatkan di dalam Al-Quran menjadi surah Ali Imran, di mana ayahnya dan ibunya Siti Hana adalah ya keluarga yang sangat terkenal kesolehannya. Dipilih keluarga itu untuk apa? Mereka akan mempunyai cucu menjadi seorang nabi yang diutus untuk kaumnya. Itu keistimewaan dari kelahiran Nabi Muhammad, dari Nabi Isa. Keistimewaannya hanya itu. Tapi masalahnya, keistimewaan yang diberikan kepada keluarga Ali Imran itu, kalian jadikan dia itu sosok Tuhan. Karena dia tidak dilahirkan secara biologis, percampuran antara suami dan istri. Nah, ini salahnya. Allah itu menunjukkan kekuasaannya, Pak Siaga, di mana pada waktu itu ya Sarah tidak bisa mengandung ketika dia berumur 90 tahun, yang dimana kita tahu dia sudah uzur monopause tapi bisa hamil. Begitu juga Elizabeth, Bunda Elizabeth. Bukankah dia dikatakan mandul? Yang dimana kita tahu kalau mandul, sel telur itu, ovarium itu tidak bisa mereproduksi lagi, tetapi dia bisa hamil. Inilah kekuasaan Allah. Sementara ketika nabi-nabi Rasul membuat mukjizat, itu bukan berarti dia Tuhan, Pak Siaga. Itu Allah memberikan mukjizat itu sebagai tanda bahwa ada nabi dan Rasul diutus di antara mereka. Tanda kenabian dan Rasul itu adalah salah satu mereka bisa membuat mukjizat atas izin Allah. Nabi Musa membelah lautan. Begitu hebatnya Nabi Musa membelah lautan, sehingga menyelamatkan Bani Israel keluar dari tanah perbudakan. Begitu hebatnya Nabi Isa, ketika dia menyelamatkan ibunya dari hujatan kaumnya, ketika kaumnya mengatakan dia adalah seorang wanita penzina. Begitu hebatnya juga baginda Rasulullah Nabi Muhammad, ketika dia menerima firman, ya menerima wahyu, sampai sekarang para pengikutnya menghafalkannya. Iya, tapi begini Ibu Ustadz, kan yang membingungkan ini di Al-Quran, apa itu Nabi Isa sejalan dengan apa ini peristiwa kelahiran Tuhan Yesus kami ini. Oke. Jadi Ibu Maria kan itu sangat meragukan. Dulu kau itu. Bagaimana ini? Tolong penjelasannya Ibu Ustaz. Jaindrong diberkat. Siapa tadi? Diberkat Bunda. Mon Adia. Saya jelaskan ya. Oke. Ya. Sangat, Sejarah. kalau secara pikiran saya Ibu Ustaz ya, yang kurang paham Jangan ini. pikiranmu. Enggak, sangat apa dia sangat terkacau dia ada apa ini cerita kayak gini. Jadi saya pengen tahu sebenarnya gimana sih? Oke, saya kasih tahu ya. Oke, begini.
Pak Siaga, ya, cerita tentang Nabi Isa alaihissalam, ibnu Maryam, dengan cerita tentang Yesus itu mempunyai kemiripan. Kemiripan apa? Di dalam Bible kalian mengatakan Yesus dilahirkan dari seorang perawan suci, tapi kalian lupa bahwa Bunda Maria itu memiliki tunangan yang bernama Yusuf. Yang dimana ketika Yusuf membawa lari Bunda Maria, ya, itu dalam keadaan status mereka belum suami istri. Begini Ibu, begini Ibu, saya kan menjelaskan sebentar. Iya, maksudnya perbedaan sebentar Nabi dulu. Isa Makanya itu saya di kasih tahu. Al-Quran dengan Yesus Kristus di kitab itu. Maksudnya begitu. Ya, sabar dulu. Ya. Nah, tapi kalau di dalam Islam, cerita Nabi Isa alaihissalam itu Siti Maryam terjaga kesuciannya, tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Iya, sesuai dengan Bible kami juga itu, Bu. Sebentar. Tadi kan saya sudah katakan, oke, ya. Katanya sesuai dengan Bible. Anda mengatakan sesuai dengan Bible. Saya baca ini ya. Anda bilang mengatakan sesuai dengan Bible. Tapi bertanya dulu, apakah orang yang bertunangan itu udah suami istri, Pak Siaga? Ya, tidak. Oke, Pak Siaga dengarkan saya membaca, ya. Ini Lukas 2, Pak Siaga nanti baca nomor 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Oh, bukan. Ini dia nih, nomor 4. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Pertanyaan saya, ketika Maria dibawa kabur, ya, agar tidak, karena kan pada waktu itu kan mereka kan anak-anak kecil kan mau dibunuh. Nah, ketika Maria dibawa kabur oleh Yusuf, pertanyaan saya, status Maria dengan Yusuf ini apa, Pak Siaga? Statusnya sebelumnya kalau secerita dengan Alkitab nggak ada sebelumnya, karena Yesus ini yang kami percaya ini lahir di tidak, statusnya mereka ini apa, suami istri atau tunangan? Ya, sejak Maria ngandung baru ada status mereka, ada pendekatan. Apa itu? Ya, suami. Oke, Bapak dengar baik-baik. Ketika mereka dengar baik-baik, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret. Berarti dia udah bawa kabur Maria, betul tidak? Ya. Pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya, Pak, bukan istrinya. Nah, jadi ketika Maria dibawa oleh Yusuf, status Maria masih tunangannya Yusuf, Pak. Pertanyaan saya, apakah tunangan dengan yang sudah menikah itu sama statusnya, posisinya? Beda kalau secara logika. Kenapa Yusuf berani membawa anak orang yang lagi bunting yang bukan istrinya? Karena si Yusuf ini sebelumnya telah bermimpi atau telah sama malaikat bahwa ketika dibawanya Maria ini, status Maria ini apanya Yusuf? Yes. Karena yang saya baca, coba Bapak buka di nomor 5. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ya, betul. Jadi pemikiran Bapak secara manusiawi, ketika ada laki-laki membawa kabur tunangannya lagi dalam keadaan hamil, pertanyaannya, ini Bapak tolong jawab secara jujur. Kalau Bapak melihat ada perempuan yang sudah hamil tanpa pernikahan, terus dibawa kabur oleh tunangannya laki-laki ini, pemikiran Bapak apa? Ya, jelek. Okay. Ya udah. Nah, begitu juga, sebentar. Begitu juga cerita dari Nabi Isa, tetapi di dalam Al-Quran itu Siti Maryam itu dikatakan adalah perempuan suci yang tidak pernah disentuh oleh laki manapun. Jadi bagaimana caranya menyelamatkan? Sebentar. Bagaimana caranya menyelamatkan nama ibunya Nabi Isa?
Nabi Isa pada waktu bayi diberikan Allah mukjizat, dia bisa berbicara. Sesungguhnya aku ini adalah Abdullah, hamba Allah. Aku diberikan kitab Injil. Selama semasa hidupku, aku menunaikan zakat dan melaksanakan sholat. Nah, pertanyaannya, ketika Bunda Maria statusnya masih tunangan Yusuf, di ayat 6-nya, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pertanyaan saya, sampai Maria melahirkan, statusnya Yusuf yang sebagai tunangannya, apakah bagaimana caranya Yesus menyelamatkan ibunya dari cercaan orang Yahudi sebagai wanita penzina? Begini Bu, itu kan makanya saya tanya tadi Bu, perjalanan Nabi Isa itu di Al-Quran dengan Yesus Kristus. Nabi Isa jelas dia dilahirkan dia dilahirkan di bawah pohon kurma. Ya. Nah, sementara Yesus di sini dilahirkan di mana, Pak? Di kandang domba. Oke, saya baca nomor 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di mana di situ di dalam kandang? Ya itulah di dalam apa namanya itu Palungan. Palungan. Oke, saya bertanya, palungan ini berapa besarnya? Ya kalau secara apa Bu? Secara ajaran saya itu palungan itu tempat apa? Ibaratnya gubu atau apa? Gitu, tempat domba lah ibaratnya. Ibaratnya Tempat ya. domba ngapain? Palungan itu tempat domba ngapain, Pak Siaga? Maksudnya, Bu? Iya, palungan itu seperti tempat apa? Itu Tempat makan. makanan domba gitu. Oke, saya bertanya, domba atau kambing, sapi, kerbau, kuda, itu makan apa? Ya rumput. Nah, apakah makan rumput memakai tempat? Ya mungkin ya kita nggak tahu juga itu. Tapi ini kan yang saya tanya ini tadi Bu. Sekarang coba ya, sebentar. Nih, saya tunjukkan dulu sedikit ya. Oke. Saya tunjukkan gambarnya. Oke. Nah, Bapak lihat ya. Ini adalah palungan. Ya. Nah, ketika domba ini makan, apakah rumput dimasukkan ke dalam palungan? Itu Bu, jangan kita analogikan seperti itu. Enggak, Di saya zaman bertanya. itu, Ketika domba, kambing, ya, kerbau, sapi, kuda, ketika makan rumput, apakah mereka rumputnya dimasukkan ke dalam palungan, Pak? bisa juga di atas itu Bu, di atasnya kan karena kebanyakan kan gitu. Masuk akal juga itu Bu. Pak, oke. Sekarang kalau ini dombanya lebih dari 5-6, bagaimana cara mereka makan rumput di atas palungan, Pak? Ya kalau kita berbicara tentang itu Bu, bisa aja karena apa kan namanya yang punya domba kan banyak, jadi banyak juga tempat dibuat kan begitu. Namanya juga berternak. Kan? Yesus lahir di musim apa itu, Pak? Kalau ibu di Bible itu musim apa Bu? Loh, kalian kan merayakannya 25 Desember. Desember itu musim apa, Pak? Ya musim itu kan Natal. Itu kan 25 Desember itu kan itu kelahiran Yesus. Iya, itu musim apa? Desember itu musim apa, Pak? Kalau menurut ibu itu musim apa itu Bu? Karena saya juga kurang apa juga. Ya, pada waktu Anda membuat pohon Natal, kenapa Anda memakaikan kapas-kapas putih? Berarti kan musim salju, betul?
Ya, oke. Oke, musim dingin. Saya Pertanyaan saya nggak ada bisa nggak? mengiyakan itu Bu ya, karena saya belum sampai ke pemahaman saya untuk apa. Yang penting yang jelas ya. Memang kan musim dingin, Pak. Di luar sana Pak nggak seperti di sini ada musim kemarau, nggak ada Pak. Di sana nggak ada musim kemarau. Di sana itu musim panas dengan musim dingin, Pak. Oke, musim Kita dingin. nggak ada di Oke. sini. Oke. Oke. Nah, pertanyaan saya, siapakah para gembala-gembala yang menggembalakan dombanya pada waktu musim dingin, Pak? Musim dingin itu musim minus, Pak. Minus derajat. Mana sanggup domba untuk keluar, Pak? Oke, mungkin berarti enggak masuk akal lah gitu ibaratnya ya Bu ya. Jadi begini, satu poin yang harus memang Kristen terapkan di dalam Lukas 2, ya. Lukas 2 ini mengatakan bahwa Yesus itu hanya didapati sudah terbungkus oleh lampin di dalam palungan. Dan dikatakan di sini karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Betul? Kita buka di dalam Matius ya, Pak. Kita buka di dalam Matius. Oke. Di dalam Matius apa katanya, Pak? Matius 1 nomor mulai dari 18. Ini kan Matius ini kan perjanjian baru Bu. Yang tadi itu kan sebelum lahir Yesus itu ceritanya kan perjanjian lama. Tidak, maksudnya menceritakan, ini maksud saya begini. Kan tadi kan perbedaan. Kalau kami katakan Nabi Isa dilahirkan di bawah pohon kurma, Yesus dilahirkan di mana? Kata Pak Siaga di kandang domba. Oke, Bu. Sementara kalau di ke dalam kandang domba, di mana situ tulis ada kandang, hanya karena kalian mengutip dari palungan. Nah, sebentar ya. Tunggu dulu. Oke, ini Matius 1. Sabar ya Pak, Siaga. Oke Matius Bu. 1 mulai dari ini. Oke. Kok Lukas ini larinya? Oh nih. Berarti intinya ya Bu ya, Isa Al-Masih itu di Al-Quran dengan Yesus itu berbeda ya Bu ya? Hanya Kristen yang mau menyamakan Isa Al-Masih, Pak. Ya Kami- karena juga saya juga sering dengar dan sering banyak orang bercerita tentang Isa Al-Masih di Al-Quran itu agak semirip dengan perjalanan kelahiran Yesus Ibu Maria. Itulah disitulah saya itu agak ada pertanyaan sedikit Ibu Ustadz. Ya. Apa pertanyaannya? Ya, bertanya kan berarti Ibu Ustadz jelaskan bahwa Isa Al-Masih itu yang di dalam Al-Quran itu dengan Yesus itu Oke. berarti berbeda ya Bu ya? Sebentar. Di dalam Lukas 2 tadi dikatakan bahwa Yesus ditemukan sudah terbaring di dalam palungan, dibungkus kain lampin karena Iya. tidak ada tempat rumah penginapan pada waktu itu. Betul tidak? Iya betul. Oke. Nah, di dalam Matius 2, saya bacakan ya. Setelah nomor 9-nya, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Pertanyaan saya, tapi di dalam Lukas 2 katanya tidak ada rumah penginapan, sehingga dikatakan lahir di dalam kandang. Nah, sementara kalau di dalam Matius 2 nomor 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria dan ibunya. Yang di dalam Lukas 2 para gembala, yang di dalam Matius 2 orang-orang Majus. Ini yang benar yang mana? Itu kan kitab Matius itu kan perjanjian baru kan Bu? Sesudah Yesus sudah lahir kan?
Nah, sekarang begini, kalau di dalam Islam, Nabi Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Nah, kalau di dalam Kristen, yang benar yang mana Pak Siaga Gulo? Matius mengatakan, Yesus lahir sudah didapati orang maju di dalam rumah. Tetapi di dalam Lukas, para gembala mendapatinya di dalam yang sudah terbungkus dengan kain lampin. Yang benar yang mana? Yang benarnya, Bu, ini ya, yang lahir di kandang domba itu Nah, secara berarti Matius salah. Hah? Matius salah. Itu kan sejak udah lahir Yesus, gimana mau ceritakan? Loh, sekarang begini, di Lukas 2 dikatakan tidak ada rumah penginapan. Berarti begini, Bu, kalau memang Matius itu dibawa kurma, berarti sesuai dengan di Al-Quran Ibu itu ya, berarti? Bukan, kalau kalian tidak mau menerima Nabi Isa atau Yesus, kalau kami katakan lahir di bawah pohon kurma, tolong satu data saja yang valid. Sebenarnya Yesus dilahirkan di mana? Karena dikatakan di dalam Lukas 2 tidak ada tempat penginapan. Sementara kalau di dalam Matius 2, Yesus sudah didapati dengan ibunya di dalam suatu rumah. Inilah yang apa maksudnya begini, Bu, saya sudah paham tentang apa maksudnya tentang Alkitabnya, maksudnya perjalanan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi yang saya belum paham ini, Bu, jujur saya, tentang di dalam Al-Quran itu yang Isa Al-Masih itu yang lahir dari Ibu Maria itu, Bu, itu yang saya kurang paham. Tapi iya, tadi kan saya sudah kasih tahu, Pak, kalau bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh ibunya itu adalah seorang perawan suci yang dimana dia tidak pernah dijamah atau disentuh oleh laki-laki manapun. Sementara di dalam Bible kalian, Bunda Maria pun sampai melahirkan, ternyata status dia dengan Yusuf masih tunangan, bukan suami istri. Iya, Bu, tapi yang lucunya sesuai dengan yang Ibu katakan itu, Ibu Maria, perawan Maria yang suci itu yang tidak pernah disentuh, itulah kepercayaan saya. Apa itu Yesus itu yang lahir di situ? Nah, tapi berarti Anda menolak yang bertunangan dengan Yusuf. Yang bertunangan dengan Yusuf yang mana ceritanya ini lagi, Bu? Bunda Maria kan bertunangan dengan Yusuf di dalam Lukas 2 Iya kan, nomor... itu kan sebelum Yesus itu kan masih di dalam Minum dulu, kandungan. Pak Siaga. Kita minum dulu, Pak Siaga. Minum dulu sebentar, minum. Iya, Bu. Iya, Bu. Takut saya air ludahnya kering. Iya, makanya. Iya, begini. Karena pemikiran saya juga, Bu, bertanya-tanya dalam hati juga. Kenapa kok bisa saya lebih begini? suka ditanya, iya. Jadi saya tonton ada yang berdebat-debat apa, tapi belum ada titik terangnya tentang itu. Itu yang saya apanya. Saya Belum begini ada loh, pengakuan. kalau Pak Siaga mau cari titik terang, ya, buktikan Iya. dulu. Yesus yang kalian katakan itu sebagai Tuhan itu, Yesus yang kalian katakan sebagai Tuhan, itu dilahirkan di mana sebenarnya? Jangan Yang di saya kandang. Iya, saya jelaskan ya, Bu, Tunggu, ya. Pak Siaga, sebentar, Pak Siaga izin sedikit, Pak. Jangan katakan di kandang, karena kalian akan menentang di dalam Matius 2, di mana dikatakan di situ Yesus sudah didapati di dalam rumah dengan ibunya. Nah, terus yang kedua, ya, status Bunda Maria ketika dibawa oleh Yusuf itu belum suami istri, tetapi hanya sebatas tunangan. Yang dimana kalau yang belum suami istri, ketika mereka sudah sama, itu dikatakan berzina. Hukum zina itu dirajam sampai mati, Pak. Makanya kalau di dalam Al-Quran, ketika Siti Maryam dituduh berzina, Nabi Isa yang adalah anaknya Siti Maryam itu yang menyelamatkan ibunya. Sehingga dia mengatakan bahwa dia itu adalah seorang nabi. Gitu loh. Nah, sementara Yusuf dengan Maria ini masih status tunangan, Pak. Ketika mereka pulang, pertanyaan saya, bagaimana mereka ini menyelamatkan Bunda Maria ketika Bunda Maria dikatakan seorang wanita penzina? Dia dikatakan penzina loh, Pak Siaga, karena statusnya masih tunangan. Lukas 2 nomor 4 tadi. Yang saya tanya ini, Bu. Ya, begini, Bu. Yang saya tanya ini, Isa Al-Masih yang lahir di Al-Quran
Ibu Maria itu, apakah sesuai dengan Diberkati Bang Ringga. apakah sesuai dengan yang Ibu katakan itu, yang Yusuf itu tunangan itu? Begitu. Tidak. Siti Maryam tidak pernah disentuh oleh siapapun. Bahkan bertunangan tidak ada. Tidak ada Iya, laki-laki begitu. yang bertunangan. Ya. Begitu juga keyakinan saya sejarah dengan kelahiran Yesus ini, karena suci. Nah, sekarang Dia siapa firman. Yusuf ini? Siapa Yusuf ini? Kalau Yusuf ini kan yang dibilang apa itu kan, suami Maria itu kan yang jadi. Bukan suami Pak, tunangan Pak. Oke, Yusuf itu seorang penggembala kalau nggak salah. Itu dia. Tukang kayu. Ah, iya sama lah ibaratnya, Gembala dengan tukang kayu petani lah berbeda ibaratnya. Pak. Hah? Gimana Bu? Gembala itu ada binatang, tukang kayu ya dia buat kayu. Berarti kalau Yusuf yang kami ini adalah penggembala domba. Bukan tukang kayu. Nah, kan berarti udah jalan. Berarti yang tukang kayu ini berarti itu Isa Al-Masih yang Ibu percaya itu, yang di Al-Qur'an ini. Di dalam Bible kalian Yusuf ini adalah seorang tukang kayu. Nah, ini dia yang membingungkan ini, Bu. Jadi Kalau sampai begini, bingung saya. gulo, Iya. siaga gulo, Iya. siaga gulo. Iya, Bang, Bu. Nggak usah bingung, Ngapain bingung? Coba tengok aku, Iya. perhatikan, ikuti. Oke. Ashadu. Jangan ke situ dulu, Bang. Enggak. Lo. Daripada kau di kalau Kristen dia- bingung. Maksudnya begini. Ya kan, Saya dia sebenarnya bilang Kristen. Masih ada. Matius 13 nomor 55. Saya bacakan ya. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Nah, bukankah ia ini anak tukang kayu? Berarti Yusuf itu anak tukang kayu, Pak. Oke. Berarti udah apa ini? Sholat toh, udah azan toh. Sholat toh, udah azan. Kenapa? Oke, berarti kesimpulannya ya, Bu, ya berarti berbeda ya atau sama ya? Berbeda lah. Makanya saya bilang ada kemiripan sedikit. Kemiripannya Nabi Isa ya diberikan mukjizat membangkitkan orang mati sama seperti Yesus, menyembuhkan yang berpenyakit sama seperti Yesus. Tetapi kalau kelahirannya itu sudah tidak sama. Yang dimana Nabi Isa itu punya ibu Siti Maryam itu tidak ada tunangannya. Sementara di dalam Bible kalian Yesus itu punya ayah sambung. Ya, Yusuf. Ya, sementara Yusuf pada waktu membawa kabur Bunda Maria itu dalam posisi mereka status tunangan bukan suami istri. Bagaimana mungkin ya seorang tunangan yang belum suami istri membawa kabur anak orang? Bukan membawa kabur, Bu, karena di Terus suatu mereka tempat. pergi meninggalkan. Mereka meninggalkan Yerusalem untuk apa, Pak? Meninggalkan apa? Ya, karena hukum di tempat itu yang berbuat apa yang seperti itu, karena Ibu Maria ini kan nggak ada suaminya, dia kan kok Tapi bisa dilatih. kalau berarti kalau nggak ada suaminya si Yusuf ini siapanya? Ya maksudnya kan Allah ini kan, Bapak ini kan menciptakan. Pak Siaga, Maksudnya, Pak Siaga, tadi ya. kata apa Pak? Katanya bukan membawa kabur. Nah, pertanyaan Ya, saya. maksudnya, Nah, Kalau begini, Bu, Ya. kalau penjelasan Ibu apa secara itu kabur-kabur gitu kan nggak sama dengan apanya, maksudnya dengan perjalanan apa itu. yang saya tanya, kenapa Yusuf membawa Bunda Maria lari meninggalkan apa? Kan dibilang demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret
Di Galilea ke Karena- Yudea. Karena di tempat itu, di kampung itu, maksudnya perintahnya, maksudnya hukumnya keras gitu Bu. Mengerti Bu sampai di situ? Enggak, sekarang saya tanya, kenapa mereka takut? Kalau mereka memang suami istri, kenapa mesti takut? Karena Ibu Maria ini mengandung anak tanpa ada suami, tanpa ada tunangan. Nah, pertanyaan loh, tapi katanya di sini supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya. Boleh bicara Bu selama Sebentar Kak, saya selesaikan dulu sama Pak Siaga sebentar. Ya, itu bagaimana? Jadi sebenarnya Maria dengan Yusuf ini statusnya apa? Tunangan, suami istri, atau bagaimana? Ya, karena jujur aja Bu ya, saya belum paham ke situ untuk membahas di situ dulu, ya kan? Tapi begini dah Bu, berarti intinya ya Bu ya, berarti yang di dalam Al-Quran itu dengan Tuhan Yesus itu, jangan kenapa namanya aja udah beda Bu. Nabi Isa dengan Yesus Kristus, berarti beda ya Bu ya. Oh, tapi Kristen yang mau menyamakan, Bapak tidak tahu kalau ada gereja-gereja yang namanya Isa Al-Masih? Bukan menyamakan, karena ada di dalam Al-Quran itu Bu, Ibu Maria. Bukan, saya bertanya, kalian sebentar, kalian percaya nggak dengan Nabi Isa Al-Masih? Nggak percaya Bu, itu Oke, terus kenapa ada gereja yang namanya Gereja Isa Al-Masih? saya sih kurang tahu itu Bu. Oke, saya tunjukkan di dalam Bible ya. Sebentar. Ya, karena ya, setahu saya gereja itu hanya apa namanya itu, gerejanya Katolik sama Protestan. Begitu Bu. Oke, sebentar saya tunjukkan ya. Matius 2 nomor, sebentar ya Kak Siaan. Oke, ini. Oke, saya tunjukkan ini ya, Pak Siaga. Oke Bu. Oke, ini dikatakan begini. Kita buka dari Lukas 2 nomor 21. Kalau TB ini menuliskannya begini. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Betul? Oke, kita lihat terjemahan dari Selebar. Karena Bible kalian sudah berapa kali direvisi. Setelah 8 hari, tibalah waktunya bagi bayi itu untuk dihitan. Mereka menamainya Isa. Kalau Al-Quran Pak, walaupun katanya terjemahannya direvisi, tidak pernah dikatakan situ Yesus, tapi tetap Isa ibnu Maryam. Oke. Nah, pertanyaan Oke. saya, kenapa Bible kalian yang di tahun 2011 itu menggunakan nama Isa? Siapa Berarti Isa ini? Bible tahun 2011 itu ya Bu ya? Iya, Selebar. Oke, sudah paham saya sampai di situ Bu. Jadi yang mau menyamakan Yesus dengan Isa ini Islam apa Kristen? Itu kan saya kurang paham juga itu Bu, karena Bible-nya tahun 2011. Jadi Oke, nggak apa-apa. saya sudah ketemu titik terangnya Bu. Ya. Jadi mungkin Bu hanya itu aja. Boleh saya bertanya sedikit Bu? Oh, silakan. Monggo, Oke. Pak Siaga. Pak Siaga nggak minum dulu? Udah Bu. Karena sebelum saya turun Bu, saya akan bertanya sedikit kan, bisa kan Bu? Oke. Kalau bisa nanti ya Bu, kalau memang enggak maksudnya enggak terlarang ya dijawab. Tapi kalau terlarang, tapi jangan dijawab ya. Iya, nggak apa-apa ya, silakan. Ya, kami kalau Kristen ini Bu, karena memang Muslim ini dengan Kristen ini agak beda kalau
agak beda lah cara apanya. Memang beda lah ibaratnya. Ya. Kalau kami kan di Kristen ini kami punya gereja, berarti tempat apa? Tempat ibadah. Ibadah untuk siapa itu, Pak? Rumah Tuhan, untuk memuji Allah Bapa itu. Loh, Yesus ke gereja ya, Pak? Ya maksudnya menurut kami lah Bu ya. Ya. Saya nggak- Kalau yang Bapak tahu Nabi Muhammad itu di masjid sholatnya atau di luar atau selain dari masjid? Pasti di masjid ya, Pak ya? Ya, kalau di Al-Quran kan di masjid kan Bu. Masjid Ya. itu apa sih sebenarnya Nah. Bu? Nah, Itu yang jadi saya tahu. apakah umat muslim sebentar? Apakah umat muslim rumah ibadahnya di masjid juga? Di masjid. Ya, Ya ya kan? itu. Nah, sekarang Yesus ini beribadahnya di gereja apa di bait suci? Ya, bait suci itu kan sama dengan apa Bu? Gereja sekarang ini kalau secara apa? Oke, di mana dikatakan bahwa bait suci itu bisa dimasuki oleh orang-orang yang tidak bersunat? Oke Bu, mohon maaf ya Bu, saya tidak bisa menjawab itu karena saya nggak sampai ke situ ya Bu ya. Ya, oke. Ya, Begini, asalkan Bapak tahu, Yesus itu pernah mengatakan bahwa orang-orang yang tidak bersunat, yang kulit tatannya tidak dikerat, itu tidak bisa masuk ke dalam kota kudus. Oke. Jadi bagaimana mungkin Yesus itu berada di gereja, sementara gereja tempat berkumpulnya orang-orang yang tidak bersunat? Oke Bu, karena saya juga belum paham sampai ke sana Bu ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, saya Apa mau pertanyaannya, bertanya. Pak? Iya, saya mau bertanya tadi itu ibaratnya macam masjid itu kan Bu, itu tempat ibadah Muslim kan Bu. Ya, Nah, maksudnya itu kan suci kan Bu? Suci nggak itu Bu? ya itu tempat apa? Tempat untuk beribadah. Oke. Kalau hari Jumat itu Bu, hari besar Bu. Kalau sama kami hari Minggu. Oh Hari tidak, Jumat itu. semua hari itu sama. Cuman hari Jumat itu di mana dikatakan Jumatan Bu, ada Jumatan. keistimewaan. Iya, ada keistimewaan hari Jumat. Ya, berarti sama seperti ibaratnya hari Minggu kami ya Bu ya. Ada istimewanya dengan hari-hari biasa ya Bu ya. Kalau hari Minggu itu dari mana keistimewaannya? Sementara Yesus pelaku hari Sabat. Iya, maksudnya Bu begini Bu, kalau bicara tentang apanya, istimewanya, yang penting kepercayaan kami Kristen hari Minggu itu berbeda dengan hari biasa, kecuali hari. Pak Siaga, sebenarnya gini Pak, Bapak tuh harus mencari tahu Pak. Kenapa hari Jumat itu adalah hari yang istimewa? Itu ada di dalam riwayat suatu hadis ketika Nabi Adam diciptakan, ketika penciptaan langit dan bumi. Ya, Nah, itu, iya. kenapa hari Jumat itu diistimewakan? Makanya Iya. kenapa Pak? Kenapa hari Jumat itu diwajibkan untuk sholat Jumat bagi bagi Muslim yang laki-laki diwajibkan menggantikan sholat zuhur, kan Oke begitu? Bu, iya saya tahu Bu sementara itu hari Bu. Minggu itu di mana hukumnya Pak? Yesus pelaku hari Sabat loh. Iya, oke lah Bu. Iya, jangan kita bahas di situ dulu Bu ya, karena sebentar lagi saya mau apa? Kalau udah Ibu jawab nanti, ya mungkin saya juga apa kan, ibaratnya turun ya. Ya, Begini Bu, saya mau tanya itu kan hari Jumat itu kan berarti hari istimewa dari hari biasa lah ibaratnya hari ya. apa? Hmm. Nah, berarti umat Muslim datang ke masjid ya jam 12 itu kan Bu. Kalau Jumatan itu kan, Tergantung. maksudnya siang lah bukan? Yang saya mau tanya ini Bu, saya perhatikan, ya serius ini, saya jujur dan Ibu juga nanti harus jujur untuk menjawabnya ya Bu ya. Ya. Karena yang saya lihat dan kenapa hanya laki-laki aja yang pergi berdoa atau menyembah Allah? Siapa yang bilang hanya laki-laki Pak? Sholat Enggak. Jumat itu Pak dilakukan untuk semuanya. Wanita pun boleh loh Pak. Ya, Siapa tapi bilang wanita tidak boleh? Tapi nggak pernah saya lihat ini Bu. Ya jujur, sumpah. Ya, Perempuan itu. Bapak sebentar. Oke, saya baca. Oke, saya jawab. Oke. Begitu. Nah, sekarang begini, ya. Ini yang sepengetahuan Bapak. Ketika Bapak Enggak boleh. melihat, Dengar dulu Bu. Boleh saya tanya itu tadi atau belum? Kalau memang enggak boleh. Makanya saya kan mau jawab, tapi Bapak potong. Oke Bu. Oke. Setahu Bapak, ya, ketika umat Muslim melakukan sholat wajib
5 waktu. Di dalam Jumatan Bu. Sebentar dulu Pak. Aduh. Oke. Ketika melakukan sholat wajib, apakah Bapak pernah melihat laki-laki dengan perempuan itu dikumpulkan bersama? Tidak kan? Gimana tuh? Iya, nggak pernah. Oke Bu. Enggak, pasti di depannya laki-laki ditutupi oleh penutup, ada tuh nanti seperti horden atau apa, Iya, baru horden, depannya di Bu. belakang. Nah, Iya, saya Bapak lihat. pernah melihat nggak ketika melakukan sholat Jumat itu penuhnya masjid itu bagaimana? Iya. Nah, jadi begini Pak, saya kasih tahu. Kenapa sholat Jumat itu hanya diwajibkan untuk laki-laki? Perempuan mau sholat Jumat silakan. Tetapi masalahnya memang tidak ada tempat lagi loh Pak. Iya, begini Bu. Nah, sebentar dulu Pak. Oke. Sebentar. Ya, karena dikatakan sebaik-baiknya seorang wanita itu, seorang muslimah itu sholatnya adalah di dalam rumah. Laki-laki itu yang diharuskan di masjid. Oke. Paham ya Pak? Paham. Oke, begini ya Bu ya. Bentar dulu Pak Siaga ini kan bertanya. Oke. Saya menjawab biar dapat kita poinnya loh Pak. Oke. Karena nanti akan ada pertanyaan baru Bapak. Oke. Biar kita dapat poinnya. Begini Pak, sholat Jumat itu kenapa diharuskan untuk laki-laki? Karena memang kalau di dalam Islam itu laki-laki itu sebaik-baiknya sholat itu melakukan ibadah sholat itu adalah di masjid. Sebaik-baiknya wanita melakukan sholat itu adalah di dalam rumahnya, di dalam kamarnya. Nah, yang kedua, ya, sholat Jumat itu bisa dilakukan oleh wanita, boleh kok, boleh. Tetapi itu hanya diperuntukkan untuk laki-laki karena apa? Karena tadi yang poin yang pertama lagi, sebaik-baiknya wanita itu sholatnya adalah di rumah. Nah, untuk menggantikan sholat Jumat ini, dia melakukan yang namanya sholat fardu, yaitu sholat zuhur. Kalau laki-laki ini tidak mengikuti sholat Jumat, berarti dia diwajibkan, dikenakan dengan hukum fardu zuhur. Tetapi ketika dia menunaikan sholat Jumat, fardu zuhurnya itu sudah tidak perlu dilakukan. Paham ya? Karena sholat Jumat itu cuma 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Jadi kalau Bapak bilang perempuan tidak diwajibkan, bukan tidak diwajibkan. Silakan, disunahkan. Mau melakukan terserah. Tapi masalahnya masjid terlalu penuh Pak kalau hari Jumat. Kalau ada masjid itu di pondok pesantren, dengar ya Pak ya. Di pondok pesantren itu ada itu masjid yang memang khusus untuk perempuan. Di situ ketika ada nanti sholat Jumat sudah berkumandang muazinnya, itu rata-rata santriwatinya itu berkumpul untuk sholat Jumat. Jadi dia tidak dikenakan lagi yang namanya sholat zuhur, gitu loh. Ya sebenarnya ya, kalau masjid itu luas sekali, bisa untuk perempuan juga. Saya rasa pun perempuan ada yang mau sholat Jumat, boleh kok. Tapi sebaik-baiknya seorang perempuan itu adalah sholat di kamarnya. Sebaik-baiknya laki-laki sholat itu di mana? Di masjid. Begitu loh Pak. Oke, bisa saya jawab Bu? Oh, Bapak menjawab apa menanggapi? Saya kan nggak ada bertanya. Iya, karena Ibu itu memberikan sama saya karena agak kurang apa juga. Maksudnya begini Bu, pertanyaan saya tadi itu, apakah di Jumatan itu memang ada aturannya di agama kita Muslim untuk perempuan itu enggak boleh ke masjid? Kalau masalah tempat yang Ibu bilang, kalau secara pemikiran saya tidak. Bapak paham nggak Pak yang tadi saya jawab? Sholat Jumat itu tidak pernah dikatakan hanya untuk laki-laki. Berarti, oke. Sabar dulu Pak. Ya. Oke. Sholat Jumat itu tidak pernah dikatakan dikhususkan hanya untuk laki-laki. Silakan perempuan. Tapi ada kata tapi. Perempuan tidak diwajibkan untuk mengikuti ibadah sholat Jumat. Sunnah mereka Pak. Mau dilakukan itu ibadah, tidak dilakukan, tidak masalah. Tidak berdosa. Gitu loh. Nah, jadi kalau orang yang tidak melakukan sholat Jumat, dia dikenakan yang namanya sholat fardu zuhur. Tapi kalau laki-laki yang melakukan sholat Jumat, dia tidak dikenakan sholat fardu zuhur lagi.
Nah, yang berikutnya, sebaik-baiknya sholat laki-laki itu adalah di masjid. Sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya seorang muslimah itu sholat adalah di kamarnya. Jadi saya tidak mengatakan, oh tidak diperbolehkan perempuan untuk ikut sholat Jumat. Siapa yang mengatakan tidak diperbolehkan? Boleh, dia dikenakan hukum sunnah. Yang dimana